Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Raden Jamal, channel yang menyebarkan ilmu-ilmu keislaman. Kali ini kita akan kultum kuliah 7 menit. Tema pada kali ini adalah memaknai Hari Raya Idul Fitri. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Idul Fitri sudah kita lewati beberapa hari yang lalu. Umat Islam seluruh dunia telah berhasil melewati bulan Ramadan, bulan yang sebulan penuh kita melaksanakan puasa Ramadan. Selama sebulan kita digembleng oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Hadirin, Idul Fitri bermakna Aid kembali fitri berbuka. Artinya Idul Fitri itu adalah kembali berbuka. Setelah sebulan kita puasa, kemudian pada 1 Syawal kita berbuka kembali. Idul Fitri bukan bermakna kembali ke sucian. Kalau Idul Fitri itu bermakna kembali berbuka. Kalau kembali ke fitrah itu Idul Fitrati, bukan Idul Fitri. Jadi kalau ada orang yang memaknai bahwa Idul Fitri itu adalah kembali suci, itu kurang tepat. Karena fitri berasal dari kata aftara yuftiru, fitri. Idul Fitri kembali berbuka. Jadi kembali berbuka itu adalah bagi mereka yang selama 1 bulan penuh itu puasa, lalu kemudian pada tanggal 1 Syawalnya berbuka kembali. Itulah makna Idul Fitri. Nah hadirin, Rasulullah SAW sendiri pertama kali melaksanakan Hari Raya Idul Fitri itu pada tahun kedua Hijriyah, setelah beliau melaksanakan perang Badar. Maka diriwayatkan saat itu banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri dalam kondisi luka yang masih berdarah, luka yang masih basah, karena baru saja melaksanakan perang Badar, perang pertama kali dalam Islam antara umat Islam Rasulullah dengan kaum kafirin. Sementara hadirin, Rasulullah SAW sendiri pertama kali melaksanakan Idul Fitri itu dalam kondisi yang sangat letih, sangat payah. Maka saat itu kemudian Rasulullah berkhutbah dengan bersandar kepada Bilal bin Rabah. Karena memang Rasulullah dan sahabat saat itu baru saja melaksanakan perang Badar. Nah hadirin dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabat Nabi itu biasanya
ketika bulan atau Idul Fitri itu selalu berdoa kepada Allah agar amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan itu sahabat Nabi berdoa terus-menerus kepada Allah agar dipanjangkan umurnya dan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Setelah Ramadan, 1 Syawal, Hari Raya Idul Fitri, selama 6 bulan setelah Hari Raya Idul Fitri, sahabat Rasulullah selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah, kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menggambarkan pada kita bahwa apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu perlu kita introspeksi diri, perlu kita mengoreksi diri, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kebaikan ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini penting, sangat penting, karena apa yang kita lakukan itu belum tentu kemudian otomatis diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Nabi Ibrahim saja ketika setelah selesai membangun Ka'bah, selesai melaksanakan perintah Allah, Nabi Ibrahim tidak kemudian merasa puas diri dan merasa sudah pasti diterima kebaikannya itu, ibadahnya itu oleh Allah. Tidak. Tapi kemudian Nabi Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bah, setelah selesai melaksanakan perintah Allah itu, kemudian berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi hadirin, bisa kita tiru, bisa kita ambil qudwah, ambil pelajaran bahwa di saat kita merayakan Idul Fitri ini, maka kita harus memperbanyak doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Begitu juga ketika kita bertemu dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan orang lain, pertama kali yang harus kita ucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu adalah ungkapan agar harapan kita, doa kita agar amal kebaikan kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.